Hukum adalah segala peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan administrasi negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hukum administrasi negara sangatlah penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara sangat berperan penting dalam mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu ekonomi sangatlah erat dan saling melengkapi. Dilihat dari prinsip ekonomi dan prinsip administrasi, maka keduanya adalah sama, yakni masalah efisiensi dan efektivitas. Hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu politik. Hubungan keduanya sangatlah erat, bahkan sulit dibedakan, sebab kebanyakan apa yang dilakukan administrasi negara dimulai dengan konsep-konsep ilmu politik. Hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum. Hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus tentang organisasi negara, sedangkan ilmu hukum sebagai hukum umum. Sumber hukum formil dan material. Yang pertama, sumber hukum formil yaitu Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Perpu, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang kedua, sumber hukum material. Yang pertama, Pancasila, jurisprudensi, doktrin, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional. Fungsi administrasi negara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi normatif yang meliputi organisasi dan instrumen pemerintah. Yang kedua, fungsi instrumental, di mana fungsi instrumental ini aktif dalam bentuk kewenangan, dan yang terakhir fungsi jaminan. Menurut saya, peraturan ini efektif dikarenakan adanya tingkatan sanksi yang diberikan, sehingga dapat meminimalisir para pegawai negeri sipil yang ingin menggunakan kewenangan atau kedudukannya secara tidak benar. Adapun kinerja mereka sudah bagus, namun masih ada beberapa yang belum melaksanakan tugasnya dengan semestinya. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan asas keterbukaan adalah asas yang berlaku jujur, dilandasi rasa keadilan.